syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah siswa-siswa yang saya banggakan, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita di siang hari ini, di sore hari ini bisa berjumpa untuk berdiskusi ya, tentang kegiatan tentang sebuah tema yang banyak diteliti sekarang oleh akademisi, oleh orang-orang yang terjun di perguruan tinggi maupun oleh peneliti-peneliti sosial dan psikologi, yaitu temanya adalah resiliensi. Dan salawat dan salam mari kita sampaikan pada kita dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti kita mintakan syafaatnya di yaumil akhir. Yang saya hormati Pak Hardi Prasetyawan yang hari ini hadir. Izinkan sebelum kita masuk ke sesi lanjut, perkenalkan, nama saya Amin Wahyudi. Saya berasal dari Lampung. Ada yang dari Lampung sini? Ada yang dari Lampung enggak? Halo. Apa yang ada dari Lampung? Enggak ada. Dari Jogja semua ya? Kalau boleh mengaktifkan suaranya, boleh. Ya. Apa? Diaktifkan enggak apa-apa suaranya. Salva Dela dari mana Salva asalnya? Jogja. Jogja mana Jogja? Kota? Bantul. Bantulnya di? Oke, mungkin. Assalamualaikum Rifki. Rifki dari mana? Bagus, dari mana Rifki? Rifki dari mana Ki? Loh, enggak kedengeran. Ini ada yang dari Jakarta juga katanya Pak Amin. Jauh sekali ini peserta kita. Oh, jauh sekali dari Jakarta ya. Ya, kita kurang. Oh ya. Baik, sekarang saya mau untuk kegiatan kita buka dulu ya dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mau tanya kepada Lana. Assalamualaikum Lana. Waalaikumsalam. Lana sekolah di mana Lana? Dari SMP Muhammadiyah Piungan. Oh, Piungan. Lana pernah dengar istilah resiliensi enggak? Enggak pernah. Baik. Ada yang pernah tahu tentang resiliensi? Ada yang pernah tahu? Bilal, assalamualaikum Bilal. Waalaikumsalam. Bilal dari mana asalnya Bilal? Saya dari Bantul, Madukismo. Madukismo. Lumayan ya Madukismo. Pabrik gula ya? Ya, Oke. Bilal pernah dengar istilah resiliensi enggak? enggak. Enggak ya. Kalau BTS pernah dengar enggak? Tiap hari Pak. Setiap hari. TV. Wah, di Apalagi TV kemarin ya. Indo kemarin ya, pada antri enggak ini? Pada antri BTS enggak ini ya? Oh, enggak, saya enggak. Enggak ya? Ya. Kalau pernah dengar nama Seikoji enggak? Pak, itu jadul banget, Pak. Jadul banget. Itu musimnya Pak Hardi ya, Seikoji itu ya. Kalau kalian musiknya siapa ya sekarang ya? Kangen Band, bukan? Bang, saya enggak. Baik, hari ini kita berbicara tentang resiliensi. Kenapa resiliensi itu penting? Jadi saya punya cerita begini. Saya meneliti tentang resiliensi. Penelitian saya itu mengantarkan saya ke sebuah tempat. Jadi saya harus nginep di tempat penelitian saya itu. Rumah yang saya teliti itu rumahnya dibuatkan oleh desa, karena kalian tahu ya kalau rumah dibuatkan oleh desa itu kondisi keluarganya seperti apa, tahu ya? Ya. Ya kan? Nah ini bedah desa ya. Tapi yang hebatnya adalah anaknya itu enggak berhenti untuk belajar. Enggak berhenti untuk mau belajar walaupun dari kondisi yang rumah atau keluarga seperti itu. Akhirnya sekarang anak ini menjadi seorang PNS, menjadi guru. Nah, Pak Amin, supaya bisa terbesar. oke. Di Udah? Kacau.
di slideshow. Oh, slideshow aja. Oke. Oke, terlihat ya. Oke, cukup. Ya. Nah, di sini ini itu yang kemudian dikatakan dalam teori-teori itu adalah resiliensi. Resiliensi. Kok nanti bisa tanya, Pak, kenapa orang bisa resilient? Resilient itu kenapa? Ya. Nah, jadi resiliensi itu dipandang sebagai ini gambarannya. Seperti bunga yang mampu tumbuh di tanah. Dia dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit, boleh jadi sulitnya karena ekonomi, sulitnya karena broken home keluarganya, sulitnya karena mungkin sering dibully. Seperti saya katakan tadi, Seikoji itu kan menjadi penyanyi terkenal. Padahal tadinya Seikoji itu selalu dibully orang. Apa udah gendut, botak gitu ya, nggak punya prestasi sebagainya. Tapi karena dia dibully itu dia tidak menyerah, dia malah bisa bangkit. Nah, teman-teman, kalau kemudian teman-teman menghadapi problematika, masalah yang menimpa seperti ekonomi, masalah sosial, masalah keluarga, masalah main, pertemanan, tapi kemudian teman-teman bisa bertahan, bahkan bangkit menunjukkan, membuktikan bahwa teman-teman itu bisa sukses, maka ini adalah gambaran seorang individu yang resiliensi. Jadi orang resilient itu, teman-teman, itu adalah diibaratkan bunga yang mampu tumbuh di tengah cadas. Keras, dasarnya keras, tapi dia tetap memberikan warna yang cerah dalam kehidupan. Sama dengan teman-teman, rekan-rekan siswa ini. Kalau kemudian misalnya di sini ada yang sering dibully enggak? Di sini? Kurang tahu. Nah, ada yang pernah dibully enggak tahu? Ada yang mungkin sering diejek, mungkin karena ke sekolah cuma ngontel atau jalan kaki. Ada enggak yang kayak gitu, yang mengalami hal seperti itu? Nggak ada ya. Nah, kalau umpamanya ada, itu kalau dia bisa melalui hal tersebut, misalnya walaupun dibully, walaupun diejek, walaupun kemudian dia itu mengalami kesusahan, tapi dia bisa membuktikan, menunjukkan, maka ini yang dikenal dengan istilah resiliensi. Nah, kalau dalam pandangan ini ya, sebenarnya kalau ditanya resiliensi itu sudah lama, sudah ada sejak tahun 50-an gitu ya. Nah, ini dia. Nah, dalam pandangan dalam pandangan teori lain, resiliensi itu bisa dilihat dari beberapa hal. Kita lihat di sini ya. Nih, kalian bisa lihat bahwa 2/3 ya. Nih dia nih. Tahu skizofren? Tahu ibunya skizofren? Skizofren itu salah satu gangguan jiwa. Jadi ibunya ini mengalami gangguan jiwa. Tetapi dari ibu-ibu yang mengalami gangguan jiwa itu ada anak-anak yang mampu menjadi orang sukses. Nah, walaupun orang tuanya gangguan jiwa, tapi anaknya ada yang sukses. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini ya. Kenapa kemudian bisa sehat, bisa prestasi baik dan sebagainya? Para ahli sudah meneliti, ternyata anak-anak yang sukses itu pertama, apa kata teori? Dia punya kemampuan ya untuk mengatur emosinya. Nah, ini penting ya teman-teman. Kalau ingin sukses sebagainya, salah satu ciri dalam perspektif resiliensi ini adalah kemampuan untuk mengkondisikan emosinya. Nah, dibully biasa aja, atau mungkin sering diejek karena mungkin belum prestasi sebagainya, dia tidak larut dengan ejekan tersebut. Misalnya teman-teman sekarang karena kesulitan belajar sebagainya, belum menguasai teori tertentu, dihina, dia bisa mengatasi itu. Nah, ini ibunya skizofren tapi anaknya bisa sukses. Seperti saya katakan tadi ya, rumahnya dibangun dari dana desa tapi anaknya bisa sukses. Nah, ini juga nih kalau kita lihat, ini definisinya. Definisi di sini, misalnya di sini mungkin ntar saya lihat dulu ya.
Oke, assalamualaikum. Ada Naomi Asya di sini. Naomi. Halo Naomi, ada Naomi enggak? Enggak ya, enggak terdengar ya. Ini. Di sini dikatakan bahwa resiliensi itu bersifat dinamis. Artinya apa? Artinya orang resilient itu harus belajar. Tidak bisa ujuk-ujuk kita kemudian menjadi resilient. Kita harus belajar dulu. Belajar. Pertama seperti saya katakan, belajar meregulasi emosi, mengatur emosinya. Nah, kemudian apa lagi Pak yang penting untuk agar kemudian orang itu resilient? Kedua adalah optimis. Nah, terkait optimis ya. Ada seorang yang saya teliti itu dia itu lulus dari perguruan tinggi dengan, kalau di perguruan tinggi itu kan nilainya itu 0 sampai 4 ya. Jadi dia lulus dengan nilai akhir, lulus perguruan tinggi dengan nilai akhir 3,8. Jadi sebentar lagi mendekati nilai 4 sempurna. Ketika saya tanya, "Kenapa kamu sukses?" Dia mengatakan apa? "Saya harus membahagiakan ibu saya." Jadi ketika kita dalam kondisi terpuruk sebagai harus punya suatu hal yang membuat kita bertahan. Ini membahagiakan orang tua. Ada seorang yang saya temui, ibu bapaknya sudah meninggal. Dia dikucilkan dari keluarga. Tapi kemudian dia bilang begini, "Saya bisa saja merusak diri saya," kata dia. Dengan minum-minuman, dengan dugem sebagainya. Tapi saya ingat bahwa salah satu yang didengar oleh Tuhan adalah doa anak yang soleh. Saya ingin mendoakan ibu dan bapak saya, makanya saya tidak mau merusak diri saya. Jadi dia punya tujuan. Padahal apa? Padahal kalau dia memilih untuk merusak diri, kenapa? Lawang tidak ada yang mengarahkan. Ibu bapaknya sudah meninggal, saudara-saudaranya tidak peduli dengan dirinya. Tapi dia memilih untuk tidak rusak. Kenapa? Karena dia punya keinginan bisa mengirimkan doa buat orang tuanya. Ini salah satu sepertinya ya kan. Jadi kalau kalian nanti misalnya, saya sering dihina nih, diejek karena ekonomi keluarga saya, tapi saya harus bertahan. Kenapa bertahan? Karena saya mau membahagiakan ibu saya, dan saya membahagiakan bapak saya. Saya ingin membahagiakan mungkin pacar saya nanti atau istri saya. Nah, jadi itu yang membuat dia bertahan. Dia harus punya pandangan optimis. Teman-teman juga harus seperti itu. Ketika teman-teman menghadapi permasalahan keluarga, misalnya di rumah keluarga broken home, atau mungkin terjadi keributan orang tua sebagainya dengan kakak sebagainya, kita harus punya tujuan, harus bertahan, tidak memilih menjadi merusak diri kita. Saya malas lah belajar. Kenapa malas belajar? Ngapain saya belajar? Toh orang tua saya tidak peduli dengan saya. Oke, mungkin kita fokus bukan ke orang tuanya, tapi biarkan orang tua tidak peduli. Yang penting saya bisa belajar untuk sukses, untuk diri saya minimal. Nah, jadi seperti itu. Kita harus membangun optimisme. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, ini dia. Ada macam-macam stressor. Stressor itu adalah suatu hal yang membuat individu mengalami masalah atau stresnya ya. Misalnya apa? Stressor itu ada ekonomi. Ada apalagi ekonomi, selain ekonomi yang bisa bikin kalian stres? Ada hiburan. Tidak ada hiburan, wah bisa bikin stres juga ya. Apalagi tidak temu BTS gitu ya. Misalnya di sini mana ya? Bunga Tria. Assalamualaikum Bunga Tria. Waalaikumsalam. Oke Bunga Tria, selain masalah ekonomi, kira-kira menurut Tria sebagai anak SMP, apa sih yang bisa membuat anak SMP itu stres? Kurang hiburan. Kurang hiburan. Amran. Wah, padahal liburan banyak. Tinggal setel TV, ada film. Apa itu? Ikatan Cinta. Tak boleh ya, masih kecil ya. Ikatan Cinta. Padahal banyak hiburan ya. Atau kalau enggak ada hiburan biasanya apa? Mancing. Kalau untuk yang laki-laki ini pada hobi mancing enggak? Hobi Pak. Mancing keributan gitu di kelas gitu ya. Itu saya banget gitu kan.
Oke, nah selain tidak ada hiburan, oke Bunga Tria Rakai. Assalamualaikum Lana. Bapak mau bertanya, Lana. Assalamualaikum Lana. Waalaikumsalam. Oke Lana, selain tidak ada hiburan, kira-kira apa sih Lana yang bikin siswa di SMP itu stres? Tentang pelajaran sih. Wow, banyak PR. Iya dah. Stres apa enggak? Nah, iya bikin stres. Jadi ada orang menyikapi gimana? Misalnya tadi ada dua pilihan. Pertama, dia memilih untuk lari dari stresernya itu. Misalnya ada PR. Udahlah, saya malas ngerjain PR. Oke. Dia mungkin bisa senang, tapi dapat negatifnya apa? Tidak bertambah ilmunya. Tapi ada lagi orang yang mau menghadapi itu. Sehingga apa? Ketika ada PR, santai aja dia. Kenapa? Sudah terbiasa menghadapi stresernya. Kalau dalam bahasa psikologi itu dikenal dengan istilah ambang batas. Ambang batasnya. Iya, jadi ambang batas. Jadi kalau kemudian kita ada masalah, ibarat kita pertama mungkin, aduh sakit hati saya. Aduh saya terluka sekali, dia bisa ngerjain PR sekali, 2 kali, 3 kali. Lama-kelamaan, sudah terbiasa dia menghadapi dinamika seperti itu. Oke, ini tadi ya PR ya. Jadi kita jangan lari, kita belajar untuk menghadapinya. Karena dengan menghadapi itu kita akan sampai kepada ambang batasnya. Ambang batas itu. Jadi teman-teman ketika punya masalah, jangan lari, coba dihadapi. Lama-kelamaan kita akan terbiasa. Nah, selanjutnya apa lagi yang tidak kalah pentingnya? Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Agama. Jadi gini, saya katakan tadi meneliti di rumah yang rumahnya itu dibangunkan oleh desa karena ekonomi keluarganya itu bapaknya buruh tani sudah meninggal, ibunya itu cuma dagang di pasar. Tapi yang menarik di sini apa? Bapaknya itu waktu hidup itu, waktu saya tidur di rumahnya itu selalu membangunkan anaknya untuk sholat. Jadi jam 4 itu sudah dibangunkan anaknya sholat. Yang satunya lagi yang saya katakan yang IPK-nya 3,8 itu katanya yang ngajarin ngajinya ibunya. Nah, jadi kata dia, ketika saya punya masalah sebagainya saya ngaji Pak. Kalau tidak ngaji saya sholat, kalau yang satunya sholat sebagainya. Jadi ada nilai-nilai agama yang bisa memperkuat batin seorang individu. Nah tadi katakan tadi stresnya apa? PR-nya banyak, ekonomi Pak, uang jajan kurang. Itu bisa loh jadi stres. Ada lagi dulu ditinggal temennya, pacarnya, ada ya? Di sini udah ada pacar belum? Belum ya? Halo? Belum. Oh belum ya? Saya belum satu loh Pak. Belum. Mau cari lagi yang kedua, nggak boleh gitu. Jangan. Kenapa? Kalau untuk cowok sukses dulu, nanti pada datang tuh. Tapi kalau belum sukses, aduh, mau melamar ke mertua gitu kan? Kamu ngapain ke sini? Tapi kalau sudah sukses, ini loh Pak, saya lulusan S3 dari Amerika misalnya gitu kan. Bisa hafal Quran juz 30 gitu kan. Wah, pas bukan 30 juz ya, juz 30 gitu ya. Beda 30 juz dengan juz 30. Yakin kalau mertua mah kelepek-kelepek gitu. Tapi kalau sekarang anak saya mau dikasih makan apa? Wah, gitu ya. Makan cinta setelah minggu 2 minggu makan cinta kenyang. Sebulan kemudian udah pusing itu susu bagaimana, popok bagaimana itu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, ini resiliensi ya. Nah, yang menarik itu ada teman-teman. Apa? Orang Jogja itu resiliensinya tinggi. Misalnya apa? Gempa Bantul 2006. Pada lahir belum itu gempa Bantul? Belum. Baru di mana ya nggak tahu ya. Kalau bahasa kita itu namanya tuh baru dalam masa konsepnya orang tua. Saya pengen punya anak A. Jadi kita belum tahu ya gitu ya. Nah, orang Bantul tuh hebat sekali. Kenapa? Orang-orang Jepang meneliti orang di Jawa. Perkiraannya orang Indonesia yang kena gempa Bantul, gempa Merapi itu akan bangkit sekian puluh tahun yang akan datang. Tapi ternyata di Indonesia gempanya baru ini 2 bulan kemudian udah nongkrong-nongkrong, ngopi, udah guyon-guyon. Orang pada kaget. Why? Kenapa orang Indonesia kok hebat-hebat kayak gitu? Ternyata orang Indonesia itu punya prinsip. Orang Jogja itu punya prinsip pada apa? Sudah tulisnya gitu. Kepasrahan kepada Tuhan. Wow. Jadi apa? Kembali lagi kepada agama. Ini penting untuk dimiliki oleh teman-teman pelajar-pelajar. Dulu ya teman-teman,
Kalau dulu sekolah itu ada lulus ada tidak lulusnya. Sekarang kira-kira ujian nasional lulus semua apa enggak? Lulus Semua ya. lulus. Ya, di 2004, 2003, 2004 itu ada yang enggak lulusnya. Jadi misalnya 2003 kalian ikut ujian, ternyata enggak lulus, harus sekolah setahun lagi. Baru dia lulus. Nah, SMA-nya juga gitu. Kalau dia enggak lulus, dia harus mengulang lagi belajar. Bayangkan teman-teman belajar 3 tahun, pas kelas 3 ujian nasional dinyatakan tidak lulus. Apa yang teman-teman rasakan kalau teman-teman dalam kondisi seperti itu? Stres. Stres ya. Ada lagi yang lain? Sedih. Sedih ya. Nah, tapi masalahnya apa? Mengapa? Enggak. Tapi masalahnya ada orang-orang yang berhenti. Saya tidak lulus SMP. Aduh, dia telah berakhir. Akhirnya tidak jadi apa-apa. Tapi bagi yang tidak lulus pada saat itu, apa yang dia lakukan? Oh ya, saya tidak lulus. Saya harus memperbaiki diri saya. Akhirnya apa? Yang tidak lulus pada 2003, yang tidak lulus pada 2004, dan mereka mau mengulang lagi. Banyak yang berhasil. Ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi pengusaha, ada yang lulusan terbaik dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka sadar boleh jadi ketidaklulusan saya ini harus menjadi pemicu saya. Sedangkan teman-temannya yang lulus pada saat itu, karena mereka saya kan udah lulus, terlena, ku terlena, kata lagu gitu ya, bukan terleni ya, terlena ya kata lagu ya. Kalian tahu lagu itu enggak? Enggak. Enggak. Pak Hardi itu ketua UKM musik loh di UAD. Kalau kalian mau belajar musik, konser sebagainya, belajar dengan Pak Hardi. Mau main apa? Gitar, drum band, suling bisa Pak Hardi? Mukul meja, Pak, mukul meja. Gendang. Pak Hardi itu orang Kalimantan Barat, orang Melayu. Melayu itu pinter main gendang dia. Jadi kalau Pak Hardi itu rumahnya jauh deh, Kalimantan Barat. Nyebrang sedikit katanya sudah masuk Malaysia. Apa yang sudah ke Malaysia? Tanya tuh Pak Hardi. Rumahnya itu tinggal lompat ke Malaysia. Rumahnya itu dikit aja sudah Malaysia. Jadi kalau dia pulang ke Jogja itu bawaannya apa? Energen. Tapi made in Malaysia. Jadi dia nyebrang sedikit bikin status lagi di Malaysia nih. Padahal cuma selangkah aja itu nyebrang lompat pagar doang. Lagi di Malaysia. Padahal belakang rumah. Karena rumahnya di Kalimantan dekat dengan Malaysia. Nah, ya. Kalian kira-kira ini mau ke luar negeri, mau kuliah di mana? Luar negerinya? Jepang. Mulai dari Jepang, luar biasa. Jepang itu setiap Palestina. tahun ya. Di Jepang ya, ini yang pengen kuliah di Jepang ya. Setiap tahun di Jepang itu lulus SMA ada beasiswa. Nama beasiswanya Mangunkubusu. Jadi lulus SMA bisa kuliah di Jepang. Ada nama beasiswa itu. Tapi harus dipersiapkan dari sekarang. Iya. Saya mau, biarpun saya dihina-hina misalnya karena ekonomi sebagainya, tapi tujuan saya adalah Jepang. Tulis di rumah Jepang. Jadi kalau menuju ke Jepang, apa yang harus saya persiapkan? Belajar. Cari informasi beasiswa ke Jepang, S1 di Jepang. Wah, banyak. Tapi sayang orang Indonesia dikit yang ke sana. Kenapa? Persiapannya enggak ada. Iya, betul. Pengen beasiswa, pengen kuliah di Jepang, kerjanya apa? Tidur. Tidur dan tidur. Aduh. Bisa ke Jepang dengan apa? Pintu ajaibnya Doraemon gitu ya. Mimpi. Lewat mimpi ya. Iya, ini lewat mimpi. Nah, ini harus diperhatikan ya, faktor-faktor kenapa orang bisa resilient. Punya tujuan. Jadi mulai dari sekarang nih. Bilal mau jadi apa Bilal? Hah? Jadi apa Bilal, ya? cita-citanya jadi apa Bilal? Gak tahu. Loh, kok belum tahu? Tony mau jadi apa Tony? Hah? Tony Jadi cita-citanya pengusaha, apa? Pak. Jadi pengusaha aja. Pengusaha, luar biasa. Tony apa? Jadi atlet, Pak. Atlet apa Tony? Voli, Pak. Luar biasa. Saya dulu cita-citanya jadi apa sebelum jadi dosen? Saya cita-citanya jadi marinir. Jadi saya tulis tuh cita-cita marinir. Jadi tiap ketika SMA mulai latihan, lari. Biar kuat toh jadi marinir harus kuat kita. Belajar dengan serius. Lulus SMA langsung daftar marinir. Pergi bawa ijazah ke markas marinir di daerah saya. Siap, lapor. Mau apa? Daftar marinir. Oh iya, saya udah siap. Pas dicek, administrasi bisa, ukur tinggi. Loh,
kurang 3 senti. Astaga. Hati saya, waduh, mohon maaf Anda ditolak kurang 3 senti. Wah. Jadi saya pulang ke kampung, saya latihan lagi di kampung, di tengah hutan, di ladang-ladang saya lari. Belajar Kepalanya digandeng Pak biar tinggi. Iya, belajar gantung-gantung badan kan. Pull up namanya pull up ya, biar tinggi. Ada pengumuman marinir. Berangkat lagi saya dari kampung tahun 2005. Saya siap. Ukur badan. Dek, kurang 1,5 senti. Aduh. Astaga. Akhirnya saya keluar dari markas marinir itu dipanggil sama prajurit. Sini kamu, siap. Bagaimana? Lulus? Siap tidak? Kenapa? Kurang tinggi. Ya sudah, kamu tahun depan enggak usah daftar tentara lagi. Kamu kuliah saja, kata dia. Ya sudah, akhirnya saya kuliah gitu. Tapi kan saya sudah punya cita-cita. Jadi saya sudah mempersiapkan itu ya. Hanyanya memang kalau turunan tinggi itu karena turunan kayaknya ya, memang turunan orang-orang kecil gitu ya, pendek gitu ya. Nah, sama dengan teman-teman. Untuk menjadi resilient itu punya tujuan. Tulis sekarang cita-citanya apa. Nah, Salpa, assalamualaikum Salpa. Salpa mau jadi apa sih cita-citanya Salpa? Ya, Salpa pengen cita-citanya jadi apa? insya Allah dokter. Dokter, luar biasa. Salpa udah tahu dokter itu mata pelajaran apa saja yang harus dikuasai? Belum. Oh, pertama jelas matematika. Kimia. Iya Pak, matematika, ngukur lambung. Ngukur lambung. Tapi ngukur lambungnya jangan pakai piring ya. Ngukur lambungnya berapa? Lambungnya 4 piring gitu ya, makan gitu kan. Gitu. Aduh. Itu juga. Nah, jadi soal kedokteran misalnya di Jogja ini ada kedokteran itu ada yang negeri ada UGM ya, Universitas Gadjah Mada. Nah, itu persaingannya banyak. Saya informasikan ya, kedokteran itu rata-rata yang mendaftar ribuan. Kedokteran UGM itu ya, UGM itu sekitar hampir 2.000 yang mendaftar. Yang diterima berapa? 40. Oh iya, itu sudah ininya ini anggaran juga besar. Nah, tapi di UAD tenang aja, tidak terima UGM. Di UAD ada fakultas kedokteran. Berapa SPP-nya? Murah meriah, cuman berapa Mas Hardi? SPP kedokteran kita Mas Hardi? Cukup 55 juta di awal semester. Ya, satu semesternya 55 juta ya. Murah itu dibandingkan yang lain gitu kan. Nah, makanya dari sekarang harus dipersiapkan nih teman-teman. Jadi teman-teman itu harus mempersiapkan diri dari sekarang. Pengen jadi dokter, oke, saya harus memperkuat matematika. Apalagi selain matematika, buku kedokteran tuh udah ada bahasa Jawa. Bahasanya Inggris semua. Mulai dari sekarang belajar bahasa Inggris. Kan banyak pelajaran gratis ya, ada YouTube. Di sini tidak ada cita-cita jadi vlogger apa YouTuber gitu, biar menggantikan Atta gitu kan, Atta Halilintar atau Ahmad gitu kan. Siap. Kalau ini berapa? Ini apa namanya? Kalau Maulida, assalamualaikum Maulida. Maulida, ada Maulida? Oh, assalamualaikum Maulida. Maulida, cita-citanya jadi apa Maulida? Apa dah? Masih bingung ya? Nah, habis dari kegiatan ini mulai ditulis saya mau jadi apa. Setelah ditulis, lalu apa yang kita lakukan? Kita rumuskan apa saja yang harus dipersiapkan. Misalnya atlet voli, tentu harus memiliki fisik yang baik, otot tangan yang baik, gitu, tinggi yang baik, lompatan yang baik dan sebagainya. Dilatih dari sekarang. Nah, tadi kedokteran. Oke, kedokteran. Kedokteran itu maksudnya IPA. Jadi saya harus kuat di bidang IPA. Apa aja IPA itu? Bahasa kimia, fisika, biologi, kemudian matematika, itu harus kuat. Lah kalau pengusaha apa, Pak? Kalau pengusaha mulai dari sekarang dia belajar namanya trial and error. Kalau pengusaha itu bisa dari jurusan ekonomi, belajar gagal, lama-lama dari kegagalan itu. Oh, berarti belajar dari gagal apa belajar untuk gagal? Belajar dari gagal, bukan belajar untuk gagal. Itu mah belajar untuk ditolak gitu kan. Wah, ini repot ya. Jadi kalau untuk pengusaha itu soal mental. Jadi soal mental itu artinya apa? Dia harus punya semangat. Gagal sekali dipelajari. Kenapa saya bisa gagal?
misalnya apa, pengusaha bikin peternakan tuyul, nggak boleh ya? Repot ya, masa kita mau bikin usaha ternak tuyul, ini nanti jadi apa nih peradabannya? Misalnya pengen bikin, saya sekarang nih kalau dilihat prospek misalnya Indonesia ini kekurangan daging, stok daging nih. Saya pengen usaha dalam bidang perdagingan. Wah, kambing, ayam, kita Indonesia kurang tuh. Daging-daging sapi, kambing, ayam sebagainya itu sangat kurang. Nah, mulai dirintis. Gimana? Daging rusa gimana, Pak? Kalau rusa kan sudah dilindungi. Oh ya. Rusa itu lama, setahun belum tentu melahirkan. Mending yang enak tuh apa? Yang sekali banyak melahirkan apa binatang sekali banyak melahirkan? Ayam kali ya? Ayam. Enggak, jangan. Oh, salah dan. Kodok bisa tuh, pengusaha kodok. Kan banyak makanan. Apa ya kalau mama orang Cina itu namanya? Kodok itu makannya apa Mas Ardi itu? Kodok. Bukan kecebok, salah. Iya, dijadikan makanan Cina. Kue tiao, bukan kue tiao. Apa namanya Mas Ardi? Bukan kue tiao. Pasti namanya kalau kata itu dijadikan makanan suike. Suike namanya kalau nggak salah itu ya. Suike yang beli Cina-Cina, duitnya banyak loh. Salah, kena kodok, tapi bukan kodok ini ya, kodok yang gede, bukan kodok bangkong. Kodok bangkong nangkep di sawah, ngapain malah lompat. Nah, jadi apa? Untuk resiliensi punya tujuan. Nah, ini penting. Tadi saya sudah tanya, ada yang pengen pengusaha, atlet voli, dokter, itu harus dijaga. Tapi ingat, kita harus persiapkan juga dari sekarang. Dari sekarang kita harus persiapkan. Dulu saya pernah berpikir ya, kenapa saya itu enggak jadi marinir ya, enggak jadi tentara, padahal cita-citanya kan tentara 2 kali gagal. Jawabannya lama. Oh, ternyata saya itu dijadikan dosen. Karena dosen bisa memberikan inspirasi bagi yang lain. Nah, sama dengan rekan-rekan ini nanti. Mungkin sekarang kita belum dikenal sebagai apa, tapi kita harus jelas punya tujuan. Orang resiliensi itu punya tujuan. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang coba pengen jadi apa, dirumuskan bagaimana cara meraihnya. Oke ya. Nah, kalau setelah itu apa? Kalian bisa berkembang. Karena kalau tanpa itu kalian tidak bisa berkembang. Ya. Jadi kalian mulai membuat dinamikanya. Nah, ini ya. Nah, baik, sampai sini ada yang mau tanya enggak kira-kira terkait dengan resilient ini mau ngapain nantinya seperti itu. Oh iya Pak, kalau umpamanya Pak, kalau umpamanya saya itu pengen sekolah tapi kadang biaya enggak ada. Oh, Indonesia itu banyak sekali beasiswanya. Yang ngambil enggak ada, dikit. Catatannya apa? Berprestasi. Teman saya yang saya ceritakan tadi, yang saya teliti rumahnya mau ambruk itu tadi, yang dibangun oleh desa itu tadi, itu karena dia punya cita-cita ingin membahagiakan ibunya, orang tuanya, dia belajar keras. Akhirnya dia kuliah gratis. Oh, dapat beasiswa. Sama dengan kedokteran juga. Kedokteran banyak beasiswanya gratis. Kalau di UGM itu beasiswa apa SPP-nya sekarang kalau jalur yang normal itu sekitar 20 juta. Nah, SPP kedokteran. Jadi kita mulai berpikir dari sekarang nih, kalau maunya ini cari beasiswa. Banyak beasiswa, apalagi kalau pinter bahasa Inggris. Sekarang ini kita harus bisa bahasa dunia, bahasa Inggris misalnya. Banyak kursus-kursus bahasa Inggris yang harus kita bisa pelajari sebagainya. Nanti dengan begitu peluang-peluang beasiswa ke luar negeri sebagainya bisa kita raih. Contoh Pak Hardi. Pak Hardi bisa diceritakan perjuangannya untuk sekolah keluar bagaimana Pak Hardi? Perjuangannya kita harus membekali diri dengan berbahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Pak Hardi sudah mulai mendaftar di mana ini Pak Hardi? Nah, rencana saya baru dekat-dekat ini ke University Malaya. Tuh, kalian tahu University Malaya itu termasuk peringkat 50 Asia. Sedangkan di Indonesia, Universitas Indonesia saja hanya masuk peringkat 200. Pak Hardi sedang masuk di Malaya, bayangkan kalian. Peringkat 50 di Asia ya. Wah, kalian bisa bayangkan tuh Malaya. Jadi bagaimana pertama prosesnya itu Pak Hardi? Bisa pengen ke Malaya mulai dari ini bagaimana itu? Prosesnya ini seperti adik-adik juga harus punya persiapan. Jadi terkait dengan materi kita pada sore hari ini juga sangat ada hubungannya, lekat juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amin. Nah, apa yang dimaksud dengan resiliensi itu juga harus kita bangun sejak awal. Nah,
seperti apa nanti resiliensi ya? Nanti di akhir Pak Amin yang akan memberikan konklusinya atau simpulannya. Nah, tapi di sini saya akan bercerita tentang prosesnya. Nah, misal ya, kalau di sini kan adik-adik ingin sesekali meraih beasiswa lah ya, jangan sesekali lah, beberapa kali. Nah, harus dari sekarang mempersiapkan diri. Apa yang harus kamu siapkan? Apa yang harus bisa kita lakukan? Pertama, misal ya, terkait dengan prestasi ya, di sini adik-adik itu harus ya memiliki kemampuan secara akademik. Ya, itu. Apakah hanya akademik, Pak? Belum cukup. Adik-adik juga harus memiliki kemampuan ya, keterampilan hidup, yaitu tentang life skill-nya. Nah, misal dengan social skill-nya atau keterampilan berkomunikasinya. Nah, di sini apakah berkomunikasi itu penting, Pak? Jelas itu penting. Nah, karena di pembelajaran abad 21 juga itu ditekankan bahwa adik-adik itu tidak hanya kreatif, ya, tapi di sini harus komunikatif dan bisa berkolaboratif bersama teman-temannya. Iya. Ya, ini luar biasa ya. Itu ya beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin kuliah ke luar negeri. Misalnya tadi pengen ke Jepang. Mahasiswa kami di UAD ini sedang berproses belajar di Korea Selatan di Universitas Seoul. Jadi sekarang sistem perkuliahan itu bisa, misalnya mahasiswa UAD, tapi semester depan dia mengambil mata kuliah di Korea Selatan. Oh, bayangkan, siapa tahu dia bisa temu Jungkook BTS. Jungkook itu BTS ya, bukan ya? Gitu ya. Ya, Atau ya Jungkook apa Jungkook gitu namanya itu ya? Siapa lah? Enggak apa ya gitu ya. Nah, dia kuliahnya di mana nanti? Kalau dia lolos dalam seleksi ini dengan bahasa Inggris yang dia miliki, dia akan kuliah di Korea Selatan. Kalian bisa bayangkan, mahasiswa UAD, prodi bimbingan konseling, mengambil dua mata kuliah terkait dengan kesehatan mental di Korea Selatan. Kalian. Tapi ingat, bahasa Inggris. Jadi mulai mumpung kalian masih kelas berapa ini rata-rata? Kelas 1, kelas 2 ini Pak Ardi? Coba ditanya ini. Kelas 2 ya? Ada kelas 1, ada kelas 2. Dipersiapkan dari sekarang. Karena apa? Kalau mau kelas 2 kan masih ada kurang lebih 4 tahun tuh untuk mengejar beasiswa perguruan tinggi. Dipersiapkan. Ya. Jangan sehingga nanti kita bisa mendapatkan beasiswa. Oleh karena itu teman-teman, terkait dengan resiliensi. Wah, batu kuntek. Enggak apa-apa. Terkait dengan Enggak apa-apa. Terkait dengan resiliensi ini, yang pertama harus diperhatikan agar kalian memiliki menjadi pribadi resilient, memiliki daya lentur ketika punya masalah, tidak langsung menyerah dengan masalah tersebut. Ketika punya masalah tidak langsung jatuh sebagainya. Kalian tadi pertama adalah mampu mengelola emosi. Yang kedua, memiliki tujuan dalam kehidupan. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah nilai-nilai agama, dekat dengan Tuhan. Setidaknya dengan 3 hal ini nanti teman-teman ketika punya masalah sebagainya tidak mudah jatuh. Ketika dibully tidak mudah langsung jatuh karena bulian. Baik seperti Koji ya. Koji itu badannya gemuk, besar, botak kepalanya, selalu dibully, tapi kemudian menjadi seorang penyanyi terkenal karena dia ingin membuktikan orang yang membuli dia itu suatu saat akan mengakui keilmuan yang dia miliki. Sama banyak orang-orang yang dulu dibully, dihina karena ekonomi miskin sebagainya, banyak yang dulu dibully karena susah sebagainya, akhirnya menjadi orang yang sukses. Nah, oleh karena itu sebagai penutup saya pada kesempatan ini, teman-teman mulai dari sekarang merumuskan apa yang ingin dicapai. Saya ingin jadi A, lalu setelah merumuskan bagaimana cara mencapainya. Dengan begitu, mudah-mudahan teman-teman menjadi pribadi yang resilient di masa akan datang dan sukses di masa yang ke depan. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada Pak Hardi Prasetyawan. Oke, kembali kepada Pak Hardi Prasetyawan. Terima kasih Pak Hardi atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, terima kasih Bapak Amin Wahyudi, Magister Pendidikan Konselor, yang sudah memberikan dan menyampaikan materi terkait hari ini, yaitu tentang resiliensi. Nah, itu adik-adik yang ada di sini. Jadi adik-adik di sini kami minta untuk bisa saat ini memilih dan menentukan seperti apa tadi yang diminta oleh Pak Amin. Minimal adik-adik di sini bisa melakukan apa yang akan adik-adik lakukan di tahap berikutnya. Ya, seperti tadi apa Pak Amin? Ya, punya tujuan. Ya, tujuan.
Tujuan apa Pak? Tujuan kemana? Ya tujuan terutama terkait dengan cita-cita kalian. Cita-cita kalian. Nah, karena akan kami ukur di sini resiliensi kalian. Misal kalau mencapai suatu tujuan itu kan saya yakin ini di antara sekian banyak orang pasti memiliki hambatan. Nah, ada hambatan apa yang akan kalian alami? Misalnya, kalau saya ingin menjadi seorang dokter seperti tadi, apa yang akan saya siapkan? Terus kira-kira hambatan apa? Misalnya ya tadi harus mempersiapkan misal kemampuan dalam matematika, padahal matematikanya ya baru basic lah ya, baru standar. Tapi yang dimintakan matematikanya yang di atas standar ya, begitu. Nah, itu adalah hambatannya. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Yang akan kalian kuasai lagi. Nah, seperti itu. Jadi, apakah kalian di situ akan terlihat resiliensi atau bagaimana cara kalian memecahkan masalahnya? Apakah kalian ketika mengalami hambatan kalian down, kata Pak Amin tadi, jatuh dan tidak mau bergerak dan kalian abai, atau kalian malah bersemangat? Nah, untuk melakukan hambatan tadi yang minimal mengurangi hambatan tadi. Begitu ya Pak Amin ya? Ya, jadi kita harus bangkit. Ya, kadang memang kita harus tidak mendengarkan ucapan orang-orang yang buruk terhadap kita, mungkin terhadap kita gagal, tapi kita harus merumuskan bagaimana kita bisa membuktikan pada orang-orang tersebut atau dengan kata tersebut kita bisa sukses. Itu Pak Ardi ya? Pertanyaan saya Pak Amin, bisa diberikan satu kata kunci bahwa resiliensi itu menurut anak-anak muda ini apa yang bisa mereka harapkan, apa yang bisa mereka serap? Bahwa resiliensi adalah ini. Bahwa resiliensi itu adalah kemampuan individu bertahan dan bangkit. Nah, jadi dia bertahan, tapi bukan hanya sekedar bertahan, tapi bisa bangkit untuk menjadi pribadi yang sukses. Karena banyak individu yang bertahan saja, tapi kemudian hanya bertahan saja, tidak mengupgrade diri agar menjadi pribadi yang maju dan sukses. Ini yang kadang-kala tidak ada. Nah, monggo, mungkin itu Pak Ardi karena sudah jam 4 Pak Ardi. Dan teman-teman kita ini. Ada pertanyaan nih dari adik-adik. Kalau tidak kita mungkin Pak Amin bisa menonaktifkan slideshow-nya. Oke, baik ya. Lalu kepada adik-adik di sini saya harapkan bisa mengaktifkan videonya biar bisa kita ambil gambarnya. Gambar dulu. Ya, nanti dilaporkan ke mana? Ke surat kabar ya. Ya, kita akan kirim ke surat kabar. Beneran ini, kita akan melaporkan ke surat kabar, minimal ke media sosial yang kita miliki. Wow. Kita tunggu Tony ya, masuk. Oke, sudah. Siapa lagi? Bilal lah. Mana nih Bilal nih? Kayaknya mandi dulu dia ini kayaknya tadi. Iya, Pak. Ya, Ulaya Galaxy yang mana nih? Galaxy A12 milik Zulfa. Rifki Bagus, Alivia dan siapa ini susah banget. Ainina Nurulaila. Nah, itu namanya. Ainina Nurulaila. Oke, sudah Pak Ardi? Oke, belum nih. Belum. Rifki Bagus mana nih? Rifki Bagus sama Ainina. Oke, Ainina. Oke, sip. Siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sukses selalu, nanti kita berkomunikasi. Kalau ingat ya, kalau umpamanya ada problem, masalah sebagainya, jangan ragu konsultasi atau curhat dengan kami. Kami sangat senang sekali bisa membantu teman-teman. Misalnya ada masalah apa, jangan ragu untuk berkonsultasi di grup ataupun japri pada kami. Kami sangat senang sekali membantu teman-teman. Oke ya. Nah ya, untuk semuanya ya, jangan khawatir dan takut. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ardi untuk mengakhiri sesi ini. Terima kasih Pak Ardi. Sama-sama. Jika Pak Amin ingin live, bisa juga ya. Nanti adik-adik tolong jangan live dulu. Setelah ini saya kirimkan tautan atau link untuk mengisi presensi dan untuk mengisi pretest ya. Oke. Jadi setelah ini, setelah dapatnya boleh diisi di kapan saja. Hari ini saya tunggu. Entah mati pas lagi makan, setelah makan, atau yang penting adik-adik siap. Nah, tidak ada jawaban benar salah, yang penting diisi ya, begitu.
Dan jangan lupa isi nomor HP yang bisa WhatsApp ya, nanti biar diisi pulsanya. Gitu. Ya. Bisa gratis sih. Nice. Kalau yang hari ini belum masuk, Mantap. ya belum kebagian jatah pulsa, tapi masih ada bagian berikutnya, ya. Begitu. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Salam sehat dan semangat. Semoga kita dalam tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan melafazkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung berdiri aku tak kayak teleponnya sama Terima teleponnya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin live semua deh, izin live ya. Sukses selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Saya kirim ke grup WhatsApp aja ya, jangan di sini. Ya. Oke. Dah kita bisa live. Terima kasih.